Selain musik, menurut saya ada satu lagi bahasa universal, yaitu sepak bola. Satu-satunya hal yang bisa bikin orang dari berbagai negara dan budaya duduk di satu tempat, nonton hal yang sama, dan merasakan emosi yang sama. Tapi pertanyaannya, apakah benar sepak bola bisa lepas dari politik? Atau itu cuma ilusi yang kita percaya? Beberapa hari terakhir ada satu isu yang cukup menarik sekaligus sensitif tentang Iran dan Piala Dunia 2026. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio akhirnya buka suara. Dia bilang tim nasional Iran tetap boleh datang ke Piala Dunia. Gak ada larangan, gak ada penolakan. Secara resmi mereka welcome. Tapi kayaknya gak akan sesederhana itu. Karena di balik pernyataan itu ada catatan kecil. Rubio bilang masalahnya bukan pemain, bukan atletnya, tapi orang-orang yang ikut di dalam rombongan. Ada ofisial, delegasi, pihak-pihak lain yang mungkin punya hubungan dengan Korps Garda Revolusi Islam, organisasi yang oleh Amerika Serikat dianggap sebagai kelompok teroris. Dan di titik ini kita mulai sadar, ini bukan lagi soal sepak bola, ini udah masuk wilayah politik, keamanan, bahkan ideologi. Bayangin situasinya, sebuah tim nasional datang ke turnamen terbesar di dunia, tapi nggak semua orang dalam rombongan mereka bisa masuk ke negara tuan rumah. Dampaknya apa? Logistik akan kacau, persiapan terganggu, atmosfer tim pasti beda. Terus tiba-tiba muncul satu ide yang terdengar lumayan kocak. Dari seorang utusan khusus Amerika, Paolo Zampolini. Dia lempar wacana, gimana kalau Italia aja yang gantiin Iran? Italia, tim besar, 4 kali juara dunia, tapi gagal lolos kualifikasi. Ide ini bahkan sempat disebut sebagai mimpi dan mungkin bagi sebagian fans Italia akan menyenangkan. Tapi bagi dunia sepak bola, ini masalah besar. Karena kalau itu terjadi, apa artinya kualifikasi? Apa arti perjuangan di lapangan? Apa arti menang dan kalah? Tapi untungnya respon dari Italia sendiri sangat tegas. Menteri olahraga mereka, Andrea Abodi, langsung bilang itu nggak mungkin dan itu nggak pantas. Sepak bola katanya harus ditentukan di lapangan, bukan di meja politik. Hal yang sama juga disampaikan Presiden Komite Olimpiade Italia, Luciano Buonfiglio. Dia bilang kalau itu terjadi, dia akan ngerasa tersinggung. Karena dalam olahraga, kehormatan itu datang dari perjuangan, bukan pemberian. Di sisi lain, Iran tentu tidak tinggal diam. Kedutaan mereka di Roma menyebut usulan itu sebagai bentuk degradasi moral. Keras dan tajam, jelas nunjukin betapa sensitifnya isu ini. Konflik ini emang sebenarnya lebih dalam, karena latar belakangnya bukan sekedar sepak bola. Sejak Februari kemarin, ketegangan antara Iran, Amerika, dan Israel terus memanas. Dan itu membuat satu pertanyaan besar muncul. Apakah Iran benar-benar akan main di Amerika? Bahkan sempat ada wacana bahwa Iran mau pindahin pertandingan mereka ke Meksiko. Masih dalam satu turnamen, cuman beda wilayah. Tapi Presiden FIFA Gianni Infantino punya sikap yang cukup jelas. Iran akan tetap main di tempat yang udah ditentuin sesuai hasil undian. Dan disinilah dilema itu muncul. Di satu sisi, FIFA selalu bilang bahwa sepak bola itu netral, sepak bola itu menyatukan dunia. Tapi di sisi lain, realitasnya nggak pernah sesederhana itu. Karena negara punya kepentingan, punya konflik, punya batasan. Dan saat Piala Dunia digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, isu ini jadi makin kompleks. Pertanyaannya sekarang, apa yang akan terjadi nanti? Apakah Iran akan datang tanpa masalah? Atau akan ada pembatasan? Atau skenario paling ekstrim, mereka milih nggak datang sama sekali? Kalau itu terjadi, apakah FIFA benar-benar akan tetap teguh pada prinsipnya atau akan ada kompromi? Karena sejarah udah berkali-kali nunjukin bahwa olahraga nggak pernah benar-benar steril dari politik. Dari boikot Olimpiade sampai Piala Dunia yang selalu punya cerita di luar lapangan. Dan mungkin ini cuma episode berikutnya. Pada akhirnya yang paling dirugikan seringkali bukan pemerintah, bukan diplomat, bukan pejabat. Tapi para pemain, para atlet yang udah berjuang bertahun-tahun untuk satu kesempatan berdiri di panggung terbesar dunia. Dan juga para fans yang cuma ingin menikmati pertandingan tanpa harus mikirin geopolitik. Jadi pas nanti kita nonton Piala Dunia 2026, mungkin ada satu hal yang perlu kita ingat, bahwa di balik setiap pertandingan ada cerita yang lebih besar. Tentang negara, tentang konflik, dan tentang gimana sepak bola selalu ada di tengah-tengahnya.